どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan Lieselot dan Arya yang saat ini sedang menunggu Aisyah menjemput Haruto. Sebelumnya, Lieselot dan Arya telah dibawa oleh Aisyah ke lokasi yang berjarak beberapa kilometer dari ibu kota Republik Demokratik Saint Erika. Pertempuran antara Haruto dan binatang bumi sangatlah sengit, yang mana bahkan beberapa serangan mereka bisa dengan jelas dilihat dari kejauhan. Setelah menunggu tidak cukup lama, Aisyah akhirnya kembali dengan menggendong Haruto. Melihat ini, Lieselot dan Arya kemudian bergegas menuju ke Aisyah karena Haruto terlihat terluka. Aisyah lalu mengatakan bahwa luka Haruto masih belum mengancam jiwanya, namun mereka masih perlu untuk merawatnya. Aisyah kemudian membaringkan tubuh Haruto dan lalu mengeluarkan rumah batu dari gelang penyimpanan Haruto. Gelang penyimpanan hanya bisa digunakan oleh orang yang mananya sudah terdaftar saja. Namun, karena Aisyah sudah membuat kontrak dengan Haruto, dia bisa menggunakan kekuatan Haruto dengan bebas. Setelah memasuki rumah batu, mereka bertiga kemudian mulai merawat Haruto. Arya kemudian menyiapkan wastafel dan handuk, sementara Lieselot dan Aisyah melepaskan baju Haruto untuk menyeka darahnya. Sebagai seorang bangsawan, Lieselot belum pernah melihat tubuh telanjang pria manapun. Tetapi saat Lieselot melihat tubuh Haruto, dia kemudian menjadi kaget ketika melihat bekas luka kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Haruto. Bekas luka ini bukan berasal dari pertarungan sebelumnya. Namun, luka ini diperkirakan terjadi ketika Haruto masih kecil. Dan jika menjadi bekas luka, Lieselot kemudian mengasumsikan bahwa tidak ada perawatan ketika Haruto mendapatkan luka itu. Yang berarti, mungkin Haruto telah disiksa di masa lalu. Arya yang melihat ini juga nampaknya cukup kaget. Namun, mereka saat ini tidak punya cukup waktu untuk melamun. Lieselot lalu kemudian dengan hati-hati menyeka darah dari mulut Haruto. Sementara, Arya mengambil pakaian Haruto untuk dibersihkan. Di sisi lain, tepatnya di daerah pegunungan dekat kerajaan Galar, Orphea saat ini sedang memasang lingkaran sihir untuk digunakan sebagai tujuan sihir teleportasi. Banyak hal yang harus dilakukan, seperti memasang penghalang dan menstabilkan mana sihir alami yang ada di tempat itu. Meskipun begitu, Orphea dengan terampil bisa melakukan itu. Setelah selesai, Orphea kemudian mengambil kristal teleportasi yang dulu diberikan Haruto kepadanya untuk kembali ke desa roh. Dan tujuan Orphea kembali adalah untuk membawa Koki dan yang lainnya ke kerajaan Galar. Namun sesaat sebelum dia berpindah ke desa roh, dia melihat adanya benda hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit menuju ibu kota. Melihat itu, Orphea kemudian merasakan firasat yang buruk dan lalu bergegas pergi untuk masuk ke dalam desa. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Beltrum, ayah Celia saat ini sedang bertemu dengan Duke Arbor. Duke Arbor memanggil ayah Celia karena dia ingin membahas tentang pertemuan yang akan dilakukan antara mereka dengan Restoration. Dalam pertemuan itu, Roland kemudian bertanya mengapa dia ditunjuk untuk pergi. Mengingat Roland telah dijadikan tahanan rumah setelah dicurigai membantu Christina untuk melarikan diri. Duke Arbor kemudian mengatakan bahwa itu karena Roland terlihat paling akrab dengan mereka. Terlebih, sudah ada kabar bahwa Celia ada di Restoration. Namun, untuk menanggapi ini, Roland bersikap bahwa dia tidak mengetahui apapun dan mengatakan bahwa dia tidak mempersalahkan jika seandainya putrinya ada di sana. Duke Arbor lalu menatap dengan penuh curiga ke arah Roland. Namun, pada akhirnya dia tetap menyuruh Roland untuk menjadi perwakilan pada pertemuan yang akan diadakan di masa mendatang. Dan Roland tidak memiliki posisi untuk menolaknya. Akhirnya, pertemuan antara mereka berdua pun selesai.
dengan Duke Arbor yang kemudian meninggalkan ruangan itu. Sementara Roland masih di ruangan itu sambil meminum teh dengan elegan. Di kerajaan Beltram, sejak Celia disulik di saat pesta pernikahannya dengan Charles, kekuatan Duke Arbor mulai melemah. Namun, meskipun begitu, masih belum ada bangsawan lain yang bisa menyaingi kekuatan mereka. Dan fakta bahwa Duke Arbor setuju untuk melakukan pertemuan dengan Restoration, mungkin karena dia khawatir dengan anaknya, yaitu Charles yang saat ini sedang ditahan di sana. Setelah meminum tehnya, Roland lalu berpikir bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak informasi. Dan juga, jika memungkinkan, dia ingin bertemu dengan Celia. Mengingat Celia, Roland kemudian menjadi tersenyum dan berpikir bahwa dia bersyukur setelah mendengar Celia berhasil mencapai ke Rodania. Dan juga, Roland sudah tidak terlalu khawatir akan keselamatan Celia, karena dia sudah tahu bahwa Haruto ada di samping Celia untuk melindunginya. Dulu, ketika Celia diculik di pesta pernikahan, Roland yang melihat itu merasa khawatir seperti seolah-olah dia akan mati. Namun, setelah dia mengetahui kebenarannya, Roland menjadi lega dan berpikir bahwa kejadian itu adalah keputusan yang terbaik. Dan sejak hari pertemuan kembali, Roland kemudian mengetahui bahwa Celia tertarik dengan Haruto. Dan sekarang, Roland berpikir bahwa mungkin Celia dan Haruto sudah memiliki hubungan yang lebih jauh. Roland menjadi tidak karuan ketika memikirkan kemungkinan putrinya akan menikah. Namun, meskipun begitu, dia masih ingin memiliki cucu. Setelah memikirkan berbagai hal, Roland kemudian terdiam dan hanya berpikir semuanya tidak akan menjadi masalah selama Celia terus bahagia. Lalu, sebelum Orphea berteleportasi ke desa Roh, di kerajaan Galar saat ini Christina dan Flora sedang mengunjungi mansion Haruto. Celia kemudian menyambut mereka dan membawanya ke ruang tamu yang mana di sana juga ada Charlotte dan juga Louis. Setelah mereka duduk, Christina kemudian mengatakan bahwa Restoration akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan Beltram. Hal ini mungkin bisa terjadi karena Charles dan Alfred saat ini menjadi tahanan mereka. Serta Christina yang bergabung ke Restoration nampaknya juga telah memojokkan mereka. Kedudukan Duke Arbor mungkin mulai goyah karena beberapa bangsawan sudah mulai bergabung ke Restoration juga. Dan di dalam lingkungan bangsawan, pengaruh politik sangat ditentukan oleh ukuran faksi dan juga jumlah kekuatan. Namun meskipun begitu, faksi Duke Arbor masih sangat jauh di atas dibanding dengan faksi Duke Huguenot. Christina kemudian mengatakan bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan melemahnya faksi Duke Arbor ini dengan merebut kembali beberapa bangsawan. Topik pembicaraan untuk pertemuan masih belum ditentukan. Namun kemungkinan besar adalah untuk mengembalikan Charles dan juga Alfred. Dan jika mereka digunakan sebagai negosiasi, hal ini akan sangat menguntungkan bagi Christina. Dan oleh karena itulah dia ingin berterima kasih ke Haruto. Namun Haruto saat ini sedang dalam misi untuk menyelamatkan Liselot. Setelah mengatakan ini, Christina nampak cukup khawatir dengan keadaan Haruto. Namun, Charlotte, Celia, dan yang lainnya kemudian mengatakan bahwa Haruto pasti akan bisa menyelamatkan Liselot. Meskipun mereka tidak tahu kapan Haruto akan kembali, namun para gadis sepakat bahwa Haruto pasti akan kembali dan mereka nantinya akan menyambutnya dan mengadakan pesta. Charlotte kemudian juga mengundang Christina dan Flora, mengingat mereka akan tinggal di kerajaan Galar sampai pertemuan dengan kerajaan Beltram selesai. Mendengar ini, Flora kemudian menjadi sangat bersemangat. Namun, Christina lalu menasehatinya karena Flora nampak tidak sopan. Meskipun begitu, Charlotte tidak mempermasalahkannya. Dan dia tetap mengundang mereka karena Charlotte sekarang juga sudah tinggal di mansion Haruto. Awalnya, Charlotte hanya mengikuti Satsuki. Namun, dengan usahanya, dia kemudian mendapatkan kamar di mansion Haruto dan mulai tinggal di sana juga. Setelah beberapa obrolan kecil, Christina lalu mengatakan bahwa dia ingin Celia untuk ikut dengannya di dalam pertemuan bersama kerajaan Beltram. Karena Christina di sana juga berniat untuk menstabilkan dan mengamankan kedudukan dari Conclair dengan cara menggunakan Charles sebagai barang negosiasi. Mendengar ini, Celia kemudian berterima kasih kepada Christina. Namun beberapa saat setelah itu, ada suara ledakan yang tersebar di beberapa tempat yang mana terus terdengar. Louis dan Vanessa kemudian masuk dan mengatakan bahwa mereka telah melihat banyak benda hitam jatuh dari langit.
dan lalu menyuruh mereka semua untuk pindah ke tempat yang aman sampai informasi yang akurat didapatkan. Namun, sebelum mereka pergi, Satsuki, Miharu, Latifah, Sarah, Alma, dan yang lainnya kemudian datang menemui mereka. Nampaknya mereka semua khawatir dengan asal dari suara keras itu. Dan bahkan Sarah dan Alma sekarang membawa senjata mereka untuk berjaga-jaga. Mereka semua kemudian berniat untuk pergi ke ruang keamanan. Namun tiba-tiba ada prajurit yang memberikan laporan bahwa ada sekelompok monster yang saat ini mendarat di kota. Prajurit itu kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menghadapi monster jenis ini. Monster ini memiliki bentuk manusia, namun penampilannya sangat mengerikan. Dan juga mereka mempunyai warna kulit abu-abu dan juga hitam. Dan yang lebih buruk, mereka saat ini telah tersebar di kota. Miharu yang menyadari sesuatu kemudian mengatakan bahwa sebenarnya saat dia pertama kali datang ke dunia ini, Miharu pernah diserang oleh monster itu. Celia lalu juga menambahkan bahwa monster ini adalah salah satu monster yang menyerang kota Amande dulu. Setelah mendengar ini, Lois lalu meminta mereka semua untuk berlindung. Namun, Sarah, Alma, dan Celia menolaknya karena mereka ingin membantu melindungi mansion. Satsuki sebenarnya juga ingin membantu, namun dia menyadari akan kekurangannya sendiri dan merasa dia hanya akan menjadi beban jika ikut. Jadi, Satsuki kemudian memilih untuk diam. Sementara Charlotte kemudian mencoba untuk menahan Celia. Karena meskipun Celia adalah seorang penyihir hebat, namun dia masihlah seorang putri dari bangsawan. Meskipun begitu, Celia kemudian mengatakan bahwa dia harus ikut karena harus ada orang yang mencari informasi mengenai apakah monster ini adalah monster yang sama dengan monster yang menyerang Amande dulu. Dan juga Celia bisa menggunakan sihirnya untuk mendukung serangan dari belakang. Dan juga sihir penyembuhnya nantinya pasti akan berguna. Dan lalu setelah diputuskan, Lois kemudian memberikan perintah untuk membawa Charlotte, Christina, Flora, Miharu, dan Latifah ke tempat yang aman. Dan lalu dia juga membagi para prajurit untuk menjadi dua kelompok untuk melindungi mansion. Pada saat yang sama, saat ini Rei sedang di atas langit sambil melihat ke arah mansion Haruto yang berada di kerajaan Galar. Beberapa menit yang lalu, Rei baru saja melihat pertarungan antara Haruto melawan Erika. Namun, setelah itu dia pergi ke kerajaan Galar dan mengeluarkan monsternya yang mana akhirnya menimbulkan kepanikan di kota. Rei yang melayang di udara sekali lagi mengeluarkan bayangan hitam pekat miliknya. Yang lalu, bayangan itu kemudian membentuk 5 bola hitam dengan ukuran beberapa meter. Dan lalu, 5 bola itu kemudian diarahkan ke mansion Haruto. Setelah itu, Rei kemudian mengeluarkan kristal teleportasi baru dari tangannya dan terbang ke arah awan. Di sisi lain, Sarah saat ini sedang memeriksa apakah ada monster yang muncul di sekitar mansion. Sebenarnya, Sarah ingin cepat pergi ke kota untuk membantu para prajurit. Namun, dia harus memastikan keamanan Miharu dan yang lainnya dulu. Dan lalu, ketika Sarah dan Alma ingin memeriksa bagian atap mansion, tiba-tiba ada bola hitam yang jatuh di depan mereka. Bola itu menghantam tanah dengan suara yang keras. Namun kemudian mencair dan memunculkan 60 monster yang mana ingin menyerang mereka. Melihat ini, Sarah dan Alma langsung bersiap. Sementara Celia dengan sigap kemudian mengeluarkan sihir tanah untuk membuat dinding, yang mana akan membuat barisan monster itu menjadi terpecah. Sarah yang menyadari maksud Celia kemudian memberikan perintah untuk menghadapi monster itu dari sisi kiri dan kanan. Dan lalu, pelatih Sarah kemudian mengeluarkan tombak es yang menembus beberapa monster. Dan Gada Alma kemudian mengeluarkan gelombang kekuatan yang menghantam para monster itu. Setelah melihat karakteristik dari monster, Celia kemudian yakin bahwa monster ini sama dengan yang muncul di Amande. Dan mereka cukup susah untuk dibunuh. Dan benar saja, para monster yang diserang Sarah dan Alma sebelumnya telah bangkit lagi. Melihat ini, Sarah kemudian menggunakan belatinya untuk memenggal kepala monster itu. Dan akhirnya, monster itu pun berhasil dibunuh. Sementara itu, di sampingnya, Alma lalu menggunakan kekuatan gadanya untuk meledakkan monster itu dalam satu kali pukulan. Sarah, Alma, dan Celia lalu dengan kerjasama yang sangat bagus, kemudian membunuh monster itu satu persatu. Melihat ini, Lois dan para kesatria lain kemudian menjadi terkejut dengan betapa hebatnya kemampuan mereka bertiga.
Setelah itu, Lois lalu memerintahkan para kesatria untuk menjaga mansion, karena masih ada banyak monster yang tersisa. Selama pertarungan, Celia terus mencoba untuk terus fokus dan mengamati sekitarnya. Karena sebagai penyihir, dia harus memberikan dukungan dengan mengurangi jumlah monster yang mendekat. Dan kemudian, Celia melafalkan 36 mantra sihir tombak es yang lalu dilancarkannya ke arah para monster. Sementara, Sarah dan Alma juga menghabisi para monster tanpa ampun. Sarah menyerang dengan kecepatan dan keterampilan fisik yang luar biasa, yang mana mampu memotong setiap bagian tubuh dari monster. Sedangkan Alma menggunakan kekuatan fisik yang begitu kuat dan membunuh monster yang ada di depannya dengan pukulan yang mematikan. Sementara itu, Miharu dan yang lainnya saat ini sedang berlindung di dalam mansion. Namun, meskipun begitu, mereka masih bisa merasakan bahwa ada pertempuran yang terjadi di luar. Meskipun ruangan berlindung mereka sangat rapat, mereka masih bisa mendengarkan suara pertempuran yang ada di luar, yang mana membuat semua orang yang berada di ruangan itu menjadi tegang dan diam. Di dalam kesunyian itu, Satsuki lalu berpikir apa baik baginya yang seorang pahlawan untuk tetap di ruangan ini. Sementara Sarah, Alma, Lois, dan Celia saat ini sedang bertarung di luar. Pikiran Satsuki saat ini benar-benar campur aduk. Dia sangat ingin sekali membantu yang lain. Namun, saat ini dia tidak yakin akan dirinya sendiri dan sadar bahwa perasaannya saat ini adalah rasa takut. Sejak datang ke dunia ini, Satsuki mulai berlatih untuk menggunakan tombak. Satsuki tahu arti bahwa dia berlatih untuk menghadapi pertempuran di masa yang akan mendatang. Namun, dia selama ini masih menganggap latihannya hanya sebatas seperti melakukan olahraga. Dan saat Satsuki saat ini dihadapkan pada kenyataan tentang pertarungan hidup dan mati, Satsuki kemudian menjadi sangat gelisah. Karena teman-temannya yang berharga sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka sekarang. Melihat wajah Satsuki yang tampak sangat frustasi, Miharu kemudian bertanya, apakah Satsuki baik-baik saja? Yang mana kemudian dijawab oleh Satsuki dengan ragu-ragu. Charlotte yang ada di sana juga lalu mengatakan bahwa Satsuki saat ini memiliki ekspresi seperti ingin bertarung juga. Namun meskipun begitu, Charlotte sebenarnya tidak ingin jika Satsuki ikut keluar dan bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, di pos komando kerajaan Galar, Raja Francois saat ini sedang mengumpulkan setiap informasi. Satu demi satu ksatria telah memberikan laporan kepada Raja Francois. Dan dari laporan itu, dapat dikatakan bahwa ratusan monster telah menyerang kota. Dan saat mendengarkan laporan para ksatria, Raja Francois tiba-tiba mendengar ada 5 bola hitam yang jatuh di sekitar mansion Haruto. Beberapa saat kemudian, ksatria yang baru saja turun dari Griffin yang berkeliling di atas mereka, kemudian melaporkan bahwa ada sekumpulan monster yang mendarat di sekitar mansion Haruto. Mendengar ini, Raja Francois kemudian menjadi sangat terkejut dan lalu memberikan perintah untuk mengirimkan beberapa regu ksatria ke mansion itu. Dan juga mengirimkan ksatria lain untuk mengecek langit menggunakan Griffin yang ada. Raja Francois sebenarnya menyadari bahwa monster ini adalah monster yang sama dengan yang menyerang Amande. Namun kali ini para monster keluar dari bola yang jatuh dari langit. Setelah berpikir sejenak, Raja Francois menyimpulkan bahwa serangan monster ini berasal dari perbuatan seseorang, yang mana mungkin orang itu berada jauh di langit dan bersembunyi di antara awan. Memikirkan ini membuat Raja Francois kemudian menjadi bingung, dan lalu dia kemudian memutuskan untuk melihat sendiri situasi apa yang terjadi di dekat rumah Haruto. Sementara itu, pertempuran di sekitar mansion masih terus terjadi. Namun, berkat kemampuan Sarah, Alma, dan Celia, jumlah monster yang awalnya 60-an sekarang sudah menjadi kurang dari 10. Dan situasi saat ini menjadi terus membaik. Hal ini mungkin juga karena strategi Celia yang nampaknya cukup berhasil. Setelah para monster sudah dihabisi semuanya, Celia, Sarah, Alma, dan Lois kemudian berkumpul untuk saling memberikan laporan mereka. Lois lalu mengatakan bahwa dia merasa tidak enak karena hanya berdiri di belakang mereka. Namun, Sarah kemudian mengatakan bahwa dia bisa bertarung dengan bebas di depan karena mereka tidak khawatir dengan bagian belakang, yang mana bagian belakang telah dijaga oleh Lois. Setelah itu, Celia kemudian meminta bantuan Alma untuk meratakan dinding tanah yang diciptakan oleh Celia di awal pertempuran tadi. Karena
dinding itu akan menghalangi pandangan mereka ke arah luar. Dan lalu, Alma pun pergi untuk meratakan dinding itu, sementara Sarah pergi ke atap mansion dan mengecek kondisi apakah sudah benar-benar aman atau belum. Karena biasanya serangan mendadak akan muncul saat mereka lengah setelah memenangkan suatu pertempuran. Setelah melihat sekeliling, Sarah kemudian mengatakan bahwa ada 2 kelompok kesatria yang mengendarai Griffin menuju ke arah mereka. Mendengar itu, Lois kemudian merasa senang karena nampaknya pasukan bantuan telah datang. Namun, Sarah kemudian bertanya lagi tentang apakah pasukan Griffin yang jauh di atas mereka yang mana sedang mengarah ke mereka dengan kecepatan tinggi. Mendengar itu, Lois kemudian menggunakan peningkatan fisik dan lalu melihat ke arah pasukan Griffin yang ditunjuk oleh Sarah. Pasukan itu tidak memakai seragam dari kerajaan Galar. Dan juga nampaknya mereka saat ini sedang melafalkan sebuah mantra. Melihat ini, raut wajah Lois dan Sarah akhirnya berubah. Dan lalu, kemudian serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.